Ya, apapun keputusan dalam perlawanan memang kita tetap sokong Manchester United. Selalunya bila sesebuah kelab bola sepak ni kalah dalam tournament, diorang akan bagi alasan. MU pun sama. Diorang ni kalah banyak-banyak sebab diorang nak fokus Maybank Challenge Cup. Gaya-gayaan ngadain tour kalau masih tim papan bawah yang berjuang lolos dari zona degradasi. Ini ngadain tour lawannya Asian All Star. Ini belum pemain King Indo yang turun. Malam yang seharusnya menjadi panggung megah bagi Manchester United untuk memulai tur Asia 2025 berubah menjadi catatan kelam yang bakal sulit dilupakan. Dalam laga eksibisi perdana mereka, skuad Setan Merah harus mengakui keunggulan tim kejutan dari Asia Tenggara, ASEAN All Stars, dengan skor tipis namun memalukan, 0-1. Di hadapan puluhan ribu penonton yang memadati Stadion Nasional Bukit Jalil, Manchester United, yang turun dengan beberapa nama besar seperti Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Jlund, tampil dominan secara penguasaan bola, namun tumpul di sepertiga akhir. Justru tim gabungan dari negara-negara Asia Tenggara yang berhasil memanfaatkan peluang emas lewat gol tunggal Maung Maung Luin, winger eksplosif asal Myanmar, pada menit ke-71. Gol itu lahir dari skema serangan balik cepat yang mematikan. Adrian Segecik, gelandang asal Australia, menyodorkan umpan terobosan presisi tinggi yang membelah pertahanan Manchester United. Luin yang lolos dari kawalan, menunjukkan ketenangan luar biasa saat menaklukkan Tom Heaton dengan sentuhan klinis. Ledakan sorakan dari penonton lokal menjadi saksi sejarah, ketika raksasa Premier League takluk di tangan bintang-bintang regional yang kerap dipandang sebelah mata. Walau laga ini hanya bertajuk persahabatan, kekalahan ini menimbulkan keguncangan besar di internal Manchester United. Pelatih anyar Ruben Amorim menolak berkomentar panjang dalam konferensi pers pasca laga. Dengan wajah masam, ia hanya menyebut timnya masih dalam proses adaptasi dan banyak yang harus dievaluasi. Namun publik tidak sebersabar itu. Tagar-tagar bernada ejekan seperti ASEAN United dan Red Devils Exposed segera merajai media sosial. Para penggemar menumpahkan rasa frustrasi mereka, tak sedikit yang menyindir MU sebagai turis mewah yang lupa tujuan tur. Dominasi tanpa gol bukan kemenangan. Ini bukan sekadar hasil buruk, tapi tamparan keras bagi klub sebesar Manchester United, tulis seorang fan di X, Twitter. Sepanjang pertandingan, United memang lebih banyak menguasai bola, namun seperti kehilangan ide saat memasuki wilayah berbahaya lawan. Meskipun sempat menciptakan beberapa peluang lewat Harry Maguire dari skema bola mati dan upaya individu Kobbie Mainoo, semuanya masih bisa dimentahkan oleh lini belakang ASEAN yang tampil solid, dipimpin oleh duet Irfan Fandi dan pemain muda Indonesia, Kakang Rudianto. Kehadiran Bruno Fernandes dan Garnacho nyaris tidak terasa. Gaya main lamban dan miskin kreativitas membuat mereka mudah dipatahkan oleh pressing ketat dari lawan. Bahkan ketika Amorim melakukan rotasi dan mencoba mengubah pendekatan permainan, hasilnya tetap nihil. Di balik bencana yang dialami Manchester United, ASEAN All Stars justru menuai euforia. Tim yang awalnya diragukan bisa menandingi intensitas permainan Setan Merah justru tampil percaya diri, kompak, dan tak kenal takut. Nama Maung Maung Luin pun langsung jadi buah bibir di seantero Asia. Saya tidak akan pernah melupakan malam ini. Mengalahkan klub sebesar Manchester United adalah mimpi yang menjadi nyata, ujar Luin dengan mata berkaca-kaca dalam wawancara usai laga. Selain Luin, sejumlah pemain lain dari kawasan juga tampil menonjol. Sandro Reyes, Filipina, dan Win Naingtun, Myanmar, sempat mengancam gawang Andre Onana di awal laga, sementara Patiwat Hamai, kiper asal Thailand, tampil cemerlang dengan serangkaian penyelamatan penting yang menjaga keunggulan timnya. Kemenangan ini juga menjadi malam yang tak terlupakan bagi dua wakil Indonesia dalam skuad ASEAN All Stars, Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi. Kakang, yang masuk pada menit ke-68 menggantikan Irfan Fandi, menunjukkan kedisiplinan dan keberanian dalam duel udara dan ground duel, menyulitkan upaya MU menyamakan skor. Sementara Malik Rizaldi, winger tajam dari Madura United, masuk di menit-menit akhir dan turut berkontribusi dalam menjaga ritme permainan saat lawan terus menggempur. Ini menjadi panggung kecil yang bisa jadi batu loncatan besar dalam karir keduanya.
Gol tunggal Luin menjadi satu-satunya pembeda malam itu. Upaya MU mengejar ketertinggalan berujung sia-sia, bahkan nyaris berujung malapetaka jika saja Adrian Segecik tidak digagalkan Jonny Evans pada menit-menit akhir. Saat peluit panjang dibunyikan, angka di papan skor tak berubah, ASEAN All-Star 1, Manchester United 0. Reaksi dari para pemain MU sangat kontras. Beberapa tampak frustrasi, sisanya hanya tertunduk lesu menuju ruang ganti. Sementara di sisi lain, para pemain ASEAN merayakan kemenangan bersejarah ini bak juara turnamen besar. Kekalahan ini mengirim pesan kuat, sepak bola Asia Tenggara bukan lagi pelengkap kalender pramusim klub-klub elit Eropa. Mereka bukan sekadar pengisi jadwal atau sasaran promosi. Mereka adalah kekuatan yang terus berkembang dan mampu memberi perlawanan berarti. Pertandingan ini juga menjadi pembuktian bahwa semangat kolektivitas, motivasi tinggi, dan semangat kawasan bisa mengalahkan keunggulan nama besar. Jika Manchester United menganggap laga ini sebagai formalitas, maka ASEAN All-Stars memaknainya sebagai perjuangan harga diri kawasan. Kekalahan ini mungkin tak mengubah posisi United di tabel Premier League atau menghapus sejarah panjang klub, tapi ini adalah panggilan keras. Ruben Amorim harus segera menemukan formula yang lebih solid jika ingin membawa United kembali ke jalur juara. Lini tengah yang rapuh, pertahanan yang mudah ditembus, dan serangan yang kehilangan taji, semuanya tampak jelas malam itu. Tur Asia seharusnya menjadi ladang uji coba, bukan kuburan kepercayaan diri. Tapi jika tak ada perbaikan dalam waktu dekat, maka kritik pedas ini akan berubah menjadi tekanan tak tertahankan jelang musim baru. Dari sorotan sorak-sorai Bukit Jalil hingga riuh rendah media sosial, satu hal pasti, malam itu bukan milik Manchester United. Malam itu adalah milik Asia Tenggara, milik Maung-Maung Luin, milik sepak bola kawasan yang menuntut pengakuan. Dan mereka baru saja mendapatkannya, dengan cara yang sangat dramatis.